dasar ya, yang terdiri dari kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan orang tua. Nah, seperti apa teknis, kemudian siapa yang menjadi PIC, kasir, pengelola, itu biasanya tunduk pada kesepakatan antara si ayah dan istri. Berikut coba saya sampaikan beberapa tuntunan terkait ya. Yang pertama adalah sesungguhnya walaupun suami dan istri itu sudah menikah, tetapi dari sisi keuangan dia memiliki hak dan tanggung jawab independen terpisah. Jadi si istri itu memiliki hak keuangan sejak ia akad nikah. Jadi pada saat si suami memberi mahar, maka itulah aset pertama yang dimiliki oleh istri. Jadi mahar itu adalah asetnya pribadi, jadi kepemilikannya pribadi. Itu membuktikan bahwa ia itu memiliki entitas terpisah gitu. Entitas terpisah. Begitu pula dengan seorang suami, pada saat ia mendapatkan pendapatan, istri juga bekerja, maka kewajiban zakatnya ada pada pundak masing-masing. Di suami dokter, istri suami pegawai, istri dokter, masing-masing mendapatkan pendapatan, maka tanggung jawabnya itu pada pundak masing-masing karena zakat itu adalah sub dari kepemilikan. Pada saat kepemilikan itu terpisah, maka ada di pundak masing-masing. Jadi namanya dalam fikih adalah zimmah maliyah. Jadi zimmah maliyah. Jadi kalau misalnya ya, mungkin kita coba baca Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu almarhum ya, sudah wafat di Suriah. Beliau yang menyusun ensiklopedia fikih Islam yang 23 jilid ya. Beliau mengatakan lizaujati hukukun maliyah wa hiyal mahru wan nafaqatu wa hukukun ghairu maliyah wa hiya ihsanul ushrah wal muamalah thayyibah wal adl. Jadi istri itu memiliki hak keuangan yaitu mahar, nafkah, mahar dan nafkah, dan hak-hak selain material seperti mendapatkan budi baik ya, muamalah yang baik dan keadilan. Itu referensi pertama. Referensi yang kedua, kenapa pendapatan itu harus diperuntukkan sebagai nafkah? Itu sebagaimana juga dalam An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa setiap suami itu menjadi qawwam karena ia diberikan amanah sebagai sumber nafkah keluarganya. Rasulullah juga pada saat menikahkan Fatimah dengan Ali, Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, alaikal kasbu. Alaikal kasbu. Jadi nafkah itu ada di pundakmu, wa alaiha itu wa alai Fatimah. Dan Fatimah itu bertanggung jawab atas urusan rumah, urusan anak-anak dan semuanya. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis Rasulullah warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Bahwa seorang suami bertanggung jawab atas seluruh keluarganya sebagai penanggung jawab ya. Jadi mungkin ada PIC, di atasnya ada penanggung jawab. Ya, walaupun ada urusan nafkah, ada urusan domestik, tetapi penanggung jawab umum dari semuanya ini adalah si ayah. Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Nah, di bawah penanggung jawab itu ada PIC urusan rumah, yaitu wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha walidi wa hiya mas'ulatun anhu. Nah, yang ketiga, referensi yang ketiga adalah tentang peruntukan kemana saja. Nah, ini ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang saya kutip dari ensiklopedia keluarga Muslim ya, karya salah seorang guru kami almarhum juga Syekh Atiyah Sokor. Beliau adalah salah seorang ketua komisi fatwa di Al Azhar. Nah, beliau menjelaskan beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Abu Hurairah, jadi seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah,
Indi dinar, saya punya 1 dinar, kata seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tasodak ala nafsik, infakan, maksudnya infakan untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Kemudian dia bertanya lagi, dia memberikan pernyataan lagi, saya punya 1 dinar lagi. Rasulullah mengatakan, tasodak biha ala zaujati, engkau infakan untuk istrimu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar lagi. Nah, Rasulullah mengatakan, tasodak biha ala waladi, infakkan untuk anakmu. Kemudian kata laki-laki itu, ini dinarun akhir, saya punya 1 dinar lagi. Kata Rasulullah, tasodak biha ala khadimi, sedekahkan untuk urusan apa ART khodimahmu, pembantumu. Kemudian dia bilang, ini dinarun akhir, saya punya 1 dinar lagi. Rasulullah mengatakan, anta absaru bi, engkau lebih paham bagaimana menyalurkannya. Nah, hadis lain juga mengatakan, kata Rasulullah, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, engkau memulai dengan kebutuhan dirimu. Kalau ada surplus, fa in fadula, kalau masih ada surplus pendapatanmu, pali ahlika, untuk keluargamu. Fa in fadula, kalau masih ada surplus, falidzi qarabik, maka untuk kerabatmu. Fa in fadula, maka jika masih ada surplus, untuk keluarga jauhmu. Fahakadza wa hakadza, demikian bagaimana engkau menyalurkannya. Nah, hadis lain dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wa innaka lan tabtaghi nafaqatan tabtaghi bihadil la ujirta 'alaiha hatta ma tad'u fi fimra'atik. Jadi jika engkau mencari nafkah dengan niat mencari ridha Allah, engkau akan mendapatkan pahala hingga sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang selanjutnya ini, dinarun anfaq tahu 1 dinar, yang jika kita buat perbandingan antara beberapa kebaikan, jadi ada hadis begini, ada 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, ada 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, ada 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk duafa, atau 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka di antara 4 kebaikan itu yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Jadi bunyi hadisnya ini, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhammuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik, alladzi anfaqtahu ala, rawahu Muslim an Abi Hurairah. Nah, itu referensi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sebagai penutup, jadi referensi sebagai penutup, kenapa kesimpulan yang saya sampaikan tadi bahwa pendapatan suami itu harus berstatus sebagai nafkah untuk keluarga, salah satunya adalah istri, itu karena karena jika kita mengatakan bahwa pendapatan suami itu adalah mutlak milik suami, padahal ia sendiri mendapatkan mandat dari keluarga. Jika kita katakan sebagai istri, padahal juga suami punya zimmah maliyah. Nah, oleh karena itu, suami itu bukan orang lain, ia bekerja karena menggunakan amanah keluarga, sehingga pendapatannya harus ditunaikan untuk kebutuhan yang ada dalam tanggung jawab nafkahnya. Oh ya, tadi luput ya, kenapa nafkah itu diartikan dengan kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, kesehatan, pendidikan, birrul walidain. Itu seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan dalam Raudhatul Talibin, al-mat'am wal malbas wasairu malabudamin. Demikian para satri, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Yang tanya gitu.
Iya. Oh, bagaimana penggunaan pendampingan istri? Bolehkah bebas digunakan atau harus izin suami? Iya, Zat. Harusnya sih jika suami juga bekerja ya karena mandat kesepakatan keluarga, kalau pada sebagian kondisi istri juga ikut serta bekerja karena alasan maisha atau pemberdayaan, maka harusnya sih ia juga terikat dengan kesepakatan dengan suami. Jadi ia juga bukan seorang gadis yang bekerja bebas menyalurkan apa saja gitu. Tapi ia juga terikat karena ia adalah bagian dari keluarga. Nah, atas dasar itu harusnya sih ia juga dari mana dan kemana dana itu harusnya atas dasar kesepakatan keluarga. Jadi teknisnya apakah mau langsung dari rekeningnya ke ibunya, apakah mau mampir dulu di kasir, apakah tapi secara substansi harusnya sih ia terikat dengan kesepakatan keluarga, dengan terutama dengan suami ya. Seperti halnya suami tadi. Gitu, San. Ya. Gimana kalau misalnya yang saya dengar itu memang uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Iya, iya betul. Nah itu apakah memang seperti itu? Apakah memang seperti itu gitu? Jadi ya ini penerapannya misalnya ya saya sih ya ada kata ya diskusi gitu. Biasanya istri yang megang uang gitu. Iya, iya. Ya. Wah kan kalau kita mau ngapa-ngapain kita mesti minta sama istri gitu. Padahal itu uang kita gitu. Jadinya repot benar gitu. Ya apa-apa semua mesti menteri keuangan gitu, mesti ACC. Nah ini gimana Ustaz? Maksudnya ya balik lagi dalam kalau saya sih lebih konsepnya ke dalam keharmonisan rumah tangga gitu. Kira-kira bagusnya seperti apa? Syukran juga. Iya, Zat. Memang yang saya pahami itu tuh ungkapan yang umum ya. Entah umumnya di mana ya, tapi sering banget dengar gitu. Sering banget dengar umumnya ini di mana ya. Tapi kalau ya, jadi uang suami itu uang istri gitu. Itu memang common banget, umum banget nih. Nah, tapi kalau kita lihat tadi ya seperti tuntunan bahwa uang suami harus diperuntukkan sebagai nafkah. Uang istri juga harusnya diperuntukkan sebagai nafkah. Walaupun suami jadi nafkah karena garis kewajiban, istri jadi nafkah karena garis ihsan, budi baik. Karena itu bukan tanggung jawabnya gitu. Kira begitu kalau kita buat flownya. Jadi gaji warnanya jadi nafkah karena kewajiban, istri jadi nafkah karena garis ihsan, jadi budi baiknya aja. Kan itu bukan tanggung jawabnya. Nah, sehingga sih harusnya sih bukan uang suami uang istri bukan gitu. Kecuali kalau dipahami maksudnya uang istri itu ia sebagai PIC, sebagai kasir mungkin ya. Mungkin. Jadi nah itu yang pertama, dan yang kedua
Seperti sih kalau yang saya pahami saja dari banyak penjelasan, memang tidak ada penjelasan mandatori tentang teknis. Semua itu isinya rambu-rambu untuk memberikan keleluasaan kepada style keluarga yang mungkin berbeda dari satu yang lainnya. Ada yang pengen semua di tangan istri karena mungkin beberapa keluarga istrinya memang istrinya ini dipercaya oleh suami gitu untuk mentransfer ke semua kebutuhan suami. Ada beberapa kebutuhan keluarga lain, jadi semua dipegang suami, tinggal istri mencatat kebutuhannya. Dan juga masing-masing cara transfernya. Nah, jadi saya lihat itu terbuka tuh. Pokoknya tergantung style masing-masing aja. Yang penting kata kuncinya nafkah terpenuhi, pendidikan anak-anak, pendidikan keluarga, pemberdayaan suami istri, kesehatan semuanya, orang tua birrul walidain terpenuhi. Nah, kemudian tentang teknis seperti apa, saya lihat sih tidak ada satupun, baik nas ataupun hadis ataupun ayat yang memberikan mandatori tentang teknis pengelolaan. Tapi semua diserahkan kepada keluarga masing-masing. Mau siapa yang pegang gitu, sesuai kesepakatan masing-masing. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada beberapa kondisi pengecualian, tapi memang tidak boleh dibuat kaidah umum. Misalnya seperti yang terjadi pada Abu Sufyan ya. Abu Sufyan kan diceritakan memang tanda kutip tidak dermawan lah. Mungkin ya pelit lah. Pelit terhadap kebutuhan istri dan anak, sehingga Rasulullah kemudian istrinya mengatakan suami saya A, B, C, dan D lah gitu ya. Kebutuhan anak yang terpenuhi, ini susah banget nyari biaya buat Islam. Apakah saya boleh mengambil tanpa seizinnya? Kata Rasulullah, khudh bil ma'ruf. Jadi silahkan boleh ambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tapi itu memang ini banget, nggak boleh dijadikan kaidah umum lagi. Jadi, apa kisahnya istri Sufyan? Sufyan ya. Ini pesan orang. Ya, kan biasanya kalau idealnya kan memang transparan ya. Idealnya transparan, pokoknya baik banget, keren banget, transparan, semua kebuka gitu. Tapi mungkin tidak semua keluarga juga bisa kan. Tidak semuanya juga bisa. Tidak semua terbuka. Mungkin intinya bagaimana adil, semua terpenuhi. Gitu. Koridor umumnya sih bahwa harusnya target keuangan itu satu, kebutuhan jangka pendek terpenuhi, seperti anak-anak, kesehatan, dapur, rumah, bulan ini terpenuhi bulan Agustus. Jangka menengah juga harusnya 2023, 2024 itu ada ya dana darurat. Yang ketiga harusnya sih investasi jangka panjang untuk memitigasi kita tetap survive pada saat kita pensiun juga kudu. Ini sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu imro'an kita sabaqalban wa anfaqa qasdan wa qadama fadlan yaumil fakri wa faqati. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan Allah merahmati seseorang yang sumber rupiahnya halal, ia salurkan sesuai dengan perencanaan keuangan. Pada saat ia surplus, ia jadikan aset produktif untuk menjaga ia tetap survive pada saat ia pensiun. Nah, yang keempat, harusnya juga targetnya adalah kita bisa menghadiahkan aset kita untuk anak keturunan kita. Jadi sebelum harusnya. Jadi itu yang di surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhurriyyatan khafu 'alaihim.
hendaklah kita ini khawatir kalau kita punya keturunan mereka minta-minta sana sini. Jadi harusnya tuh sebelum wafat udah hadiahkan aja tuh. Jadi tidak berstatus sebagai warisan. Ya, jadi punya 4 anak, ini untukmu rumah. Ini untukmu, untukmu gitu. Jadi kita kalau meninggal udah dalam keadaan imannya sudah kita, kemudian materi juga sudah gitu apa namanya, waliyakhsyalladzina tarakun min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jadi apa tadi pendapatan Agustus pengeluaran Agustus 2023-2024, kemudian kita juga punya investasi agar kita bisa survive gitu pada saat kita tidak produktif pensiun. Kemudian jangka terakhir kita juga harus punya aset nih untuk anak-anak berapa gitu udah kita siapin. Nah, terkait dengan investasi tadi harusnya kita punya ya, sebagaimana Hasan Al-Basri. Bahkan ada perkataan Abu Bakar yang berisi celaan. Jadi beliau mengatakan tuh, ini abghadu ahlal bait. Aku tidak menyukai setiap keluarga. Alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yawmin. Orang yang bekerja 30 hari tapi habis dalam 1 hari. Jadi ini abghadu ahlal bait. Aku benci, ini Abu Bakar ya, bukan Ustaz. Abu Bakar mengatakan ini abghadu ahlal bait. Aku tidak suka satu keluarga alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yawmin. Yang kerja 30 hari tapi habis dalam 1 hari gitu. Jadi nggak tersisa boro-boro investasi dan daruratnya. Jadi mungkin kembali ke pertanyaan besar, betul saat investasi ini teknisnya ini kan bermacam-macam saja. Dalam kondisi ideal ya transparan, tapi tidak semua keluarga mungkin bisa juga gitu, nah, masing-masing mengukur gitu. Bahkan itu dia gerakan katanya bahkan ambil artinya kan si laki-laki ini punya otoritas terhadap katanya. Itu jadi gambaran tentang Abu Bakar tadi memang benar-benar dia pemutus kebijakan gitu. Harusnya mengidealnya begitu. Jadi pemutus kebijakan. Jadi salah satu indikator dari keuangan ya juga dalam bab keuangan, walaupun kasir siapapun itu, tapi dia yang punya komitmen kebijakan. Tapi dengan realitas kita ada kejadian satu dua pertanyaan. Jadi ada di keluarga itu kebetulan suami menikah kedua kalinya karena beritahu itu ya punya dikasih dan dari sekolah lama kemudian baru dan yang kakak bisa yang sangat berangkat merasa terzalimi dengan berkurangnya nafkah yang diberikan. Jadi yang selama ini kegiatan untuk jalan dinas keluar itu biasanya diberikan ke istri yang tidak pernah diberikan. Jadi yang kadar itu berkurang. Apakah itu tergolong sebagai ya atau yang seperti itu hanya sebuah, dan ini yang terjadi apa namanya kata kita di
Jadi begini sama jadi dia kebutuhan untuk sampai biaya untuk yang dikurangi. Betul, itu juga jawab pertama terkait dengan tadi ya. Istri kedua, jadi yang pertama terkait dengan pikir atau tidak ya, terkait dengan nominal nafkah, jadi berapa yang harus disediakan suami per bulan untuk istri ya. Apa saja komponennya memang kalau kita lihat ayat Al-Baqarah juga hanya rambu-rambu kan. Jadi walau mau bilang itu Al-Baqarah yang tidak. Jadi dan kepada suami berkewajiban untuk menyediakan nafkah istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Jadi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, lagi wajar gitu. Terus walaupun sesuatu yang ma'ruf. Jadi engkau harus menyediakan nafkah untuk mereka, termasuk pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi tentunya wajar lagi. Dan kata-kata ma'ruf lagi wajar pamit. Nah, kemudian diterjemahkan yang dua terkait dengan berapa nominal yang harus digunakan. Pertama adalah sesuai dengan kelaziman yang kedua sesuai dengan kemampuan suami. Pada dua kata ma'ruf sesuai dengan kelaziman, rumah, kemudian kendaraan, lainnya. Tapi berujung pada sesuai dengan kemampuan suami. Dua kata-kata ma'ruf dalam Al-Baqarah dan hadis Muslim lagi terjemahkan oleh para ulama yang kedua, tapi sesuai dengan kelaziman, yang kedua kemampuan. Yang pertama soal presiden, yang kedua gitu ya, terus nggak ada pengalaman ya terkait dengan nikah kedua tadi ya. Tapi kalau kita baca konsep tadi ya, kami menikah lagi, menikah kedua, ketiga, keempat itu kan di antara kewajiban yang harus kita lakukan sebelum menikah lagi. Ya, pertama waktu kalau nambah apa kewajiban kan berarti dia juga harus punya waktu ya. Hitung-hitung tuh dia nengok ke hati dan ada juga. Dan kemudian yang kedua juga nafkah ya, nafkah yang ketiga kan yang ketiga sudah mengorbankan dua anak. Maksudnya minimal sama, jadi baik lagi bisa menambah sakinah keluarga kita. Tapi kalau akhirnya dengan kita berikan kedua apalagi jadi keluarga pertama jadi oleh itu memang tidak memenuhi tidak memenuhi tiga ya dari yang itu lihat sih sebenarnya yang dua poin tadi. Intinya apakah kita diizinkan untuk ambil dari kelihatan apapun dia ini pertama mengamankan uangnya sebelum pindah ke rumah yang kedua gitu. Jadi memang lebih tapi memang uang ini sebagai masalah ini lebih dari ambil walaupun itu sudah muncul rumah kedua. Harusnya tidak boleh berlaku jangka panjang, tidak boleh lebih harian.
Jadi harusnya sih ada jeda gitu, ngumpul bareng gitu. Jadi harusnya sih jangka panjang ada ini yang bagus, yang para kesepakatan. Gitu. Kalaupun ada seperti itu harus jeda ya, seperti ya. Tapi kalau darurat kan biasanya temporal ya, temporal. Jadi karena kita juga tidak transparan, uangnya sudah pasti tidak transparan itu sampai awalnya kan pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya biasa. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 1 tahun 7 tentang perkawinan, yang dikonon undang-undang ini semangat pembentukannya dulu adalah bernafaskan Islam. Karena memang kebetulan mayoritas Indonesia Islam. Yang pertanyaan saya, berarti di situ kan dibilang harta korupsi. Kalau kita bicara sekarang topiknya menurut saya ini terlalu sempit. Kalau bicara uang, karena penghasilan itu diperoleh oleh suami itu di dalam bentuk dikonversi menjadi dua hal. Yang pertama, kalau dalam ekonomi itu ada untuk konsumsi dan untuk saving yang ujung-ujungnya untuk investasi. Seperti salah satunya ya tadi tabungan, kemudian apa yang ada rumah dan sebagainya. Pertanyaannya saja, ketika salah satu meninggal, suami atau istri meninggal, jadi ini kan harta yang diperoleh selama perkawinan itu kan menjadi harta bersama. Nah ini pembagian harta ekonomi itu ketika salah satu meninggal itu misalnya kalau suaminya meninggal duluan atau istri meninggal duluan itu hartanya harta bersama nih. Tidak ada lagi ada penghasilan, misalnya kalau suaminya yang bekerja berarti kan tinggal asetnya harta rumah, terus itu rumah, mobil dan sebagainya. Jadi pembagiannya itu gimana? Kalau dia misalnya punya anak, tapi itu harta bersama kan? Kalau kita sepakat harta bersama, harta bersama. Oh, ini berarti bukan warisan saja, statusnya belum teridentifikasi. Ya, ada belum dengan konteks harta bersama itu yang jadi warisan yang mana, yang harta bersama yang mana, atau semua jadi warisan atau semua jadi harta bersama. Tapi memang dalam konteks harta bersama itu berarti kan kita tidak bicara atas nama aset itu atas nama siapa. Sepanjang aset itu diperoleh selama perkawinan kan jadi harta bersama. Entah atas nama istri, atas nama suami kan saya harta bersama. Terus saya masih bingung ketika salah satu meninggal itu mana bagian. Apakah itu masih haknya salah satu yang masih hidup saja atau memang harus dibagi? Itu pertanyaan pertama. Perkawinan adalah sebuah lembaga yang disusun berdasarkan hukum perdatasan. Sekarang dengan kemajuan sekarang, waktu khususnya ketika pencari nafkah itu tidak hanya suami, bahkan sekarang rata-rata perempuan bekerja, itu muncul perjanjian kesaharatan. Perjanjian kesaharatan antara suami dan istri sebelum perkawinan itu dilaksanakan atau mungkin sesaat segera setelah perkawinan dimulai. Berarti bisa harta ini maksudnya harta masing-masing gitu, yang didapatkan milik pribadi. Dalam besar belum menemukan referensi itu di dalam hukum Islam ya. Jadi artinya gini, seperti itu ketika suami berpenghasilan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan itu dia harta dia.
sepanjang suami tidak memberikan untuk nafkah bersama. Demikian juga kalau suami istri itu bekerja, maka dia bisa jadi menjadi harta dia sendiri. Tren ini terjadi ketika istri bekerja sendiri, bahkan mungkin penghasilan istri lebih besar daripada suami. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini apa dasar hukum di Islam untuk perjanjian pisah harta ini? Sampai sekarang saya belum menemukan yang ada itu. Begitu seperti pertanyaan. Terima kasih teman-teman itu. Ya, tadi itu kalau mungkin di poin kedua dulu, dari 2 pertanyaan. Poin kedua terkait dengan pisah harta ya. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis tentang penyaluran hasil pendapatan keluarga, baik suami atau istri, sebenarnya berarti pisah harta itu benar-benar ini kapitalis, lepas dari norma dan etika, saya lihat. Jadi kalau istri bekerja ya udah itu hasil, mau diapapun. Kalau suami bekerja udah gitu. Padahal kan kalau kita lihat tuntunan tadi, walaupun itu keringatmu, tapi itu untuk orang rumahmu gitu. Walaupun itu hasil jeripaya, tapi itu, di rumah juga ada anak, ada istrimu, ada orang tuamu, punya hak masing-masing. Jadi terikat. Kalau tadi kan dia bekerja udah bebas sebablas-bablasnya ya gitu. Kalau menurut saya sih sudah tidak sesuai dengan tuntunan ya. Jadi mungkin lebih tepatnya suasana kapitalis gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang pertama terkait dengan gonogini. Tapi sebelum gonogini, memang kalau ada yang wafat, baik suami ataupun istri, memang langkah pertama mengidentifikasi kepemilikan aset yang ditinggalkan. Jadi apakah almarhum atau almarhumah pernah berwasiat terhadap salah satu ahli waris ataupun terhadap pihak lain, biasanya gitu ya. Kayak begitu. Atau apakah di antara itu adalah ada hasil usaha bersama. Kalau usaha bersama kan harus dipisahin, berarti berstatus bersama nih. Tetapi kalau memang tidak ada itu, harusnya sih statusnya clear sebagai warisan. Sebagai warisan. Kalau misalnya tidak ada wasiat, tidak ada pernyataan lisan ataupun tertulis bahwa sebagian asetnya itu dihibahkan kepada pihak lain, atau wasiat kepada salah satu personal ahli waris, atau kepada pihak lain dengan ketentuannya. Kalau wasiat nggak boleh lebih dari 1/3 ya, kepada non ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris, dia harus atas persetujuan ahli waris lain, karena membawa konflik ini, membeda-bedakan anak, Nah, sisanya itu harusnya sih dia berstatus sebagai warisan. Jadi ilustrasinya misalnya istri meninggal, suami meninggalkan anak, maka berarti istri karena ada anak dapat 1/8, sisa untuk anak, asobah. Maksudnya gini, kalau ternyata misalnya pernikahan ini dimulai dari nol, seperti bensin misalnya dari nol, nggak punya harta sebelumnya, semua itu diperoleh selama masa pernikahan itu. Kalau misalnya yang meninggal itu, dan itu berarti dia jadi harta yang diperoleh selama pernikahan. Jadi misalnya punya mobil, ada yang nama istri, ada yang nama suami, ada rumah yang nama suami satu, nama istri. Ada tabungan di rekening istri, ada langsungnya. Maksudnya kalau ini yang meninggal misalnya suami, kemudian ternyata dapat seperempat, kalau itu semua dijadikan warisan, itu kan harta bareng-bareng sebenarnya, harta yang diurus sama pernikahan, meskipun mungkin istri yang kerja. Kalau istri dapat 1/8 kok karena terlalu kecil. Apakah itu layak dijadikan sebagai harta warisan semua? Atau idealnya bagaimana, Ustaz? Agak saya tidak ada ini ada ya. Mungkin tadi yang saya sampaikan terkait dengan beberapa aset atas unjuk ya, legalitasnya atas nama istri.
mungkin di sini harus di-clear-kan dulu pada saat salah satunya wafat ini, apakah legalitas tersebut menunjukkan kepemilikan atau tidak. Menunjukkan kepemilikan. Kadang kita ada motor BPKB atas nama anak, padahal kita sendiri tidak ada niat ngasih ke anak. Jadi pertanyaan pertama tentang kepemilikan, apakah sebenarnya legalitas yang diurus mau rumah ini atas nama istri. Nah, apakah memang kita niat ngasih atau hanya sekedar minjam nama? Legalitas itu kayaknya perlu. Tapi kan harta itu kembali ke awal, setiap penghasilan itu pasti dikonversi ke dalam bentuk konsumsi untuk makan, Yes. sekolah, kesehatan, itu tidak konsumsi. Karena mungkin alasan untuk berjaga-jaga atau memang hartanya berlebih, kan berarti kan dikonversi menjadi aset. Aset itu kan bisa atas nama siapa aja. Tapi kan sekarang sumbernya itu dari penghasilan yang dari suami dan anak. Kalau misalnya tadi ya kan punya aset di atas nama istri, saya nggak ngasih istri itu harus sama saja. Berarti kan mulai dari apa untuk nafkah bersama tadi, atau barang-barang keluarga itu saja. Kan sebenarnya lagi objeknya tidak hanya bicara uang, bicara mengenai harta, terus harta apa-apa jadi apapun harta semua. Itu sendiri. Kembali lagi, jadi misalnya katakanlah, oh ternyata dalam kasus tertentu itu atas nama istri semuanya misalnya. Bisa saja kan seperti itu. Dengan kondisi itu seperti itu kan kita tidak artinya saya juga masih bingung nih kalau yang suaminya meninggal ternyata atas nama istri itu semua dari istri. Dan sebenarnya betul atas nama itu belum tentu menunjukkan bahwa itu. Kalau saya sih lebih sering suami itu memang punya bareng-bareng antara istri dan suami. Nah, ketika salah satu meninggal itu gimana? Ya, Sat. Jadi mungkin teknisnya itu nanti kalau ada yang wafat, kita identifikasi apakah almarhum pernah berwasiat nggak, ada bukti otentik nggak, kalau memang lisan mana saksinya, kalau tertulis mana dokumennya, gitu. Misalnya meninggalkan aset 10, itu 2, 3, 4, 5, yang satu hibah, yang satu wasiat, gitu, clear. Nah, ada 2 tuh yang tadi, yang di Tengarai ya, dia memang harta bersama. Kalau harta bersama kan pasti akhirnya komposisinya berapa nih. Nah, biasanya itu yang hari ini dikategorikan gonogini. Kalau gonogini biasanya sih 2 ranah, Saat. Pertama, ranah islah, damai, musyawarah, dan itu komposisinya bisa 60-40, 70-30, 80-20 kalau musyawarah antara kedua keluarga. Tapi kalau sudah ke pengadilan, biasanya dibagi 2. Ya, plak gitu dibagi 2. Kalau jadi masuk gugatan ke pengadilan, itu pasti bagi 2. Cara penyelesaiannya. Tapi kalau musyawarah itu enak. Udah misalnya karena istri ninggalin anak banyak, ya udahlah dapat 80 gitu nanti. 20. Begitu mungkin San kalau akhirnya, tapi biasanya sih terkait dengan gonogini ini, kalau dalam fikih tuntunannya adalah selama bisa diselesaikan dengan cara islah dan musyawarah, selesaikan di islah supaya komposisinya sama-sama enak gitu. Karena kalau ke pengadilan kan langsung dibagi 2 tuh. Langsung dibagi 2. Gitu San. Mungkin ini ada pertanyaan dari Rani. Rani mengajukan Ustaz, adakah dalil yang menunjukkan keutamaan apa yang didapat jika kita menjadikan kelebihan atau surplus itu menjadi sebagai produktif, karena aset yang produktif untuk masyarakat dan yang kedua waris untuk keturunan kita. Iya, San. Mana yang lebih? Ya, San. Tadi kalau dalil tentang kita harus punya target jangka panjang, kita bisa mewariskan aset itu tadi yang surat An-Nisa ya. Saya lupa ayatnya, tapi dia halaman kedua ya. Halaman kedua dari An-Nisa. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufan 'alaihim falyattaqullaha. Jadi hendaklah kalian semua itu merasa khawatir, takut
andai lautaraku min khalfiha, andaikan kalian meninggalkan anak cucu dalam keadaan papa, kekurangan materi. Waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfan 'alaihim. Kalian harus merasa khawatir akan kondisi ini. Jadi memang mewariskan aset. Nah, kemudian yang kedua tentang investasi, tadi mungkin salah satunya dari Hasan Al-Basri tadi. Jadi rahimallahu imra'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan dia bi faqri wa faqati. Jadi wa qaddama fadlan, dan dia menyalurkan salah satu surplus dari pendapatannya li yaumi faqri wa faqatihi untuk masa di mana ia sudah tidak survive lagi gitu, Ustaz. Sudah tidak produktif mungkin ya, sudah tidak produktif. Gitu, Ustaz. Supaya masing-masing internal, Kenapa? masing-masing ke internal keluarga semua ya. Satu, ketika dia tidak memberikan saat dia tidak produktif lagi. Yang kedua, untuk anaknya. Yang ditanyakan ini hanya untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk Internal, Ustaz. untuk keturunan. Untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Karena kalau dilihat dari urutannya kan fa'in fadula fali zaujati, fa'in fadula fali waladi, fa'in fadula. Kalau ada surplus untuk istrimu ya, kalau ada surplus untuk anakmu, kalau ada surplus untuk kerabatmu, begitu. Mudah-mudahan apa saya yang sampaikan sesuai dengan apa yang ingin saya tanya. Jadi kalau tadi saya coba pahami tadi kan NTT ya, dan konteksnya kalau mungkin saya salah menangkap atau gimana terkait dengan pendapatan yang diusahakan gitu. Pertanyaan saya, ada suatu kondisi gitu, saya juga mengalami ya, bahwa saya menerima hadiah, menerima waris. Ini konteksnya seperti apa ya? Apakah saya harus memasukkan sebagai penerima yang mengikuti urutan nanti? Yeah. Termasuk istri saya juga dan menerima dan harus mengalokasikan urutan tadi, atau kami masing-masing memiliki hak dan otoritas yang terserah mau dikembangkan, dan sebaliknya juga gitu, waktu misalkan salah satu dari kami ingin memasukkan sebagai hadiah atau waris itu ke dalam kebutuhan yang tadi urutan tadi itu, atau saya menolaknya gitu, itu nafsi aja, masing-masing silakan dimarahkan. Konteks pertanyaannya gitu, Ustaz. Jadi posisi waris hadiah ini seperti apa ya? Sama juga mungkin ini konteks yang lain gitu ya. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Ini dari keluarga itu ada yang istrinya mungkin nggak diizinkan bekerja, tapi dia berusaha gitu. Dan dia mencari pinjaman untuk usahanya ini. Ini konteksnya kewajibannya seperti apa ya pinjaman ini? Maksudnya jadi tanggung jawab suami atau gimana ya? Nah, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz. Kalau menurut saya sih harusnya sama, Ustaz. Jadi dana yang masuk ke personal masing-masing itu pertama berarti milik beberapa jeda, beberapa waktu pertama, detik, menit, jam pertama itu milik penerima. Jadi katakanlah ibunya meninggal, ia dapat warisan aset gitu. Aset, maka aset itu miliknya karena ia kan memiliki zimmah maliyah ya, memiliki sebagai entitas. Tapi selanjutnya juga ia sebenarnya punya kewajiban tuh untuk menyalurkan. Nah, tinggal bab menyalurkannya ini mana yang harus didahulukan. Tapi secara umum, kalau menurut saya sih berdasarkan tuntunan tadi sama berurut tadi tuntunannya. Ia punya aset, tapi pada saat menyalurkan dia juga terikat gitu. Terikat harus disalurkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Nah, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk suamimu, untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk investasi. Nah, tinggal tadi itu mungkin mana yang dipilih ya diserahkan kepada keluarga. Tapi apakah ia terikat? Harusnya sih terikat, Sat. Terikat ia sebagai bagian dari keluarga gitu. Tapi mana yang harus didahulukan? Apakah
dipilih untuk keluarga ataupun investasi ataupun sebenarnya sih itu mah pilihan aja gitu Ustaz. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bekerja ya, sebenarnya sih kalau ngelihat tuntunan saya kalau bekerja itu contohnya Khadijah ya. Khadijah itu kan posisi yang beliau emban itu cukup menyita waktu ya, top management. Top management itu kan lumayan ya, maksudnya itu kan liila fi Quraisyin ila fi syita iwasayf faliya'budu. Jadi waktu itu kan supplier itu ada di Yaman dan Baghdad, sementara pusat pasar ada di Suriah. Sehingga ekspor impor itu antara Hijaz dan Suriah. Jadi sempat ada perang Badar, Rasulullah ingin memutuskan perdagangan waktu itu dan berhasil ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Khadijah itu jadi impor barang, ngambil barang dari Syam untuk diperdagangkan. Keberadaannya itu sebagai seorang pelaku gitu, lumayan ya, menyita waktu. Mungkin itu salah satu contoh bagaimana sebenarnya seorang perempuan juga boleh bekerja ya. Nah, tetapi bekerja ini yang pertama tentu saja harus atas izin dari suami. Izin dari suami itu maksudnya sudah mengkalkulasi bahwa pada saat keluar nih urusan domestik aman lah gitu. Nah, kemudian yang kedua pekerjaannya sesuai lah ya. Kemudian yang ketiga tidak melalaikan amanahnya sebagai seorang istri dari suami, ibu dari anak-anak gitu. Nah, andaikan kemudian pada prosesnya berutang, mungkin di antara adab-adab berutang itu kan yang pertama adalah, oh ya sebelum siapa yang bertanggung jawab bayar ya, ada berutang itu kan yang pertama, berutang itu tentunya memang pilihan terakhir. Berutang itu jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Yang kedua, memang dari sisi cash flow kita mampu menunaikannya. Kemudian yang ketiga, itu utangnya utang terhindar dari transaksi yang terlarang. Nah, kalau istri berutang, pertama sebenarnya yang menjadi kewajiban untuk melunasi ya istri yang berkewajiban. Istri yang berkewajiban, andaikan ia berutang sebagai entitas pribadinya. Tetapi dari sisi adab ya, dari sisi adab kita sebagai suami harusnya ikut serta gitu. Nah, biasanya adab ini kan karena dia bukan putusan fikih, jadi tidak memberikan hitam putih garis berapa meternya tuh biasanya kalau adab itu. Jadi bagian dari kelaikan, kepantasan, adab sebagai seorang sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau ditanya putusan fikih tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab istri. Kalau ia berutang, inisiatif pribadi, mengelola usaha gitu. Nah, bagian dari adab suami untuk ikut serta tuh mungkin ya. Karena kalau ia misalnya terlilit utang, imbasnya ke anak-anak ya. Layanan dia terhadap suami gitu. Gitu saya paham. Ada terakhir, Pandi. Terakhir kedua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, saya mau menanyakan Ustaz, tadi kan untuk seorang anak laki-laki kan menafkahi orang tua itu sebagai kewajiban. Nah, kalau mengenai proporsionalnya itu seperti apa ya? Apakah misalkan istri saya dikasih misalkan 50% atau sekitar itu yang kemudian yang kedua adalah mengenai misalkan pengeluaran lain minusnya tadi berkaitan dengan investasi atau jangka panjang. Kalau misalkan kita punya pemikiran tawakal aja sama Allah, misalkan apa yang nanti kemudian itu adalah pasti ada rezekinya dari Allah selama kita akan berusaha terus itu tanpa berpangku tangan. Apakah itu bisa dikatakan ahsan juga dalam memandang masa depan ini? Jadi kita tidak bisa mikir yang rumit-rumit ke depan, misalkan investasi apa gitu. Yang penting kita
bekerja sekarang ya tekuni yang sekarang yang menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya adalah kita serahkan kepada Allah. Apakah pemikiran itu bisa dikatakan benar atau kurang tepat atau bagaimana? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Jadi yang pertama itu, ya, Ustaz, pertama memang birrul walidain itu jadi tanggung jawab bersama, Ustaz. Birrul walidain itu jadi tanggung jawab. Harusnya sih dengan kita berkeluarga, akhirnya kemampuan untuk birrul walidain lebih ringan. Idealnya begitu. Daripada kita sebelum menikah. Setelah menikah itu birrul walidain lebih optimal. Yang kedua, birrul walidain itu kan beragam ya, tidak mesti dengan materi. Intinya meluangkan waktu, menyelesaikan masalah, materi salah satunya. Yang ketiga, kalau putusan fikihnya memang birrul walidain dalam bentuk rupiah, dalam bentuk materi itu menjadi wajib pada saat orang tua atau mertua kita memang kondisi keuangannya membutuhkan. Tapi kalau orang tua mertua kita ini kondisi keuangannya cukup, maka transfer itu nggak wajib. Kalau kondisi keuangannya cukup, Ustaz. Tapi kalau kondisi keuangannya membutuhkan dan kita dapat porsi terbesar, kalau anak-anaknya banyak, ya baru itu menjadi wajib. Jadi dari nomor 3 dari sisi fikih, birrul walidain dalam bentuk materi itu menjadi wajib pada saat orang tua mertua kita kondisi keuangannya membutuhkan, saat. Tapi pada saat kondisi keuangannya cukup, maka tidak wajib gitu. Begitu, Ustaz, kalau dari sisi fikihnya ya. Maksudnya birrul walidain dalam bentuk materi, Ustaz. Materi, Ustaz. Nah, tadi itu itu, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua tentang tawakal, Ustaz. Jadi mungkin kata kuncinya sih yang penting ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar maksimum. Biasanya kan ruang tawakal itu kan ruang takdir. Jadi itu tuh hanya ada setelah kita ikhtiar biasanya. Jadi tawakal itu ada setelah kita selesai totalitas usaha gitu. Totalitas ikhtiar. Jadi kalau seperti itu jadinya masing-masing ada ruangnya. Jadi kerja maksimum, ikhtiar maksimum, baru tuh layak kita mengatakan kita ini tawakal. Jadi sudah jadi istilahnya 99% ruang keringat udah kita eksekusi, udah 1% kita serahkan semua pada Allah gitu. Harusnya begitu flow-nya gitu, kira begitu, Ustaz. Nah, dengan demikian berarti memang tawakal itu tidak paradoks tuh dengan kerja sebenarnya. Nah, intinya sih ikhtiar. Jadi ikhtiar maksimum, nanti sisanya full agar kita juga bisa tumaknina. Pokoknya apapun hasilnya kita serahkan pada Allah. Dengan begitu juga akhirnya tawakal tidak kontradik, tidak paradok dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Jadi tawakal tanpa ikhtiar berarti kan bukan makna tawakal. Karena kalau dalam fikih itu ada tawakal, ada tawakul. Tawakul itu sama hurufnya, cuma nambah alif setelah waw. Jadi tawakul. Jadi kalau tawakul itu sama sekali nggak kerja, doa aja gitu. Tawakul. Jadi tawakul itu doa aja. Jadi dengan keyakinan Allah Maha Rahman dan Rahim gitu, Allah tiap hari gitu, nggak pernah kerja. Itu namanya tawakul, Ustaz. Nah, itu akhlak yang tidak baik. Nah, kalau tawakal itu tadi flow-nya memang kerja, memang gitu. Jadi istilahnya kalau Pak Fauzan kalau lagi ngurusin kurban, totalitas nanti hasilnya seperti apa ya udah ruang takdir ya namanya. Di luar jangkauan kedua tangan, kedua kaki, udah Allah yang gitu ya. Gitu. Baik, untuk jarawan dan menunggu ya, baiknya kita lakukan itu dan ada yang pagi ini sudah kita gunakan, kita lebih sempurnakan lagi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.